Sutra Teratai yang menakjubkan bab 15 kemunculan dari bumi Shinfasyang Sutra Teratai episode 1459. Kawasan lain mengajukan permohonan dan Buddha menghentikannya. Sedemikian banyaknya bodhisatwa dari tanah-tanah lain dengan bergairah menampakkan ketulusan, bermohon dengan sungguh-sungguh dan berikrar di dunia saha ini akan melindungi, menegakkan, dan menyebarluaskan dharma menakjubkan, guna menuntun dan membimbing para makhluk. Harus bersungguh hati, kita telah mengetahui bahwa Sang Buddha membabarkan dharma di dunia ini dan para bodhisatwa dari dunia lain juga datang ke dunia saha ini untuk mendengarkan dharma. Sang Buddha membabarkan sutra bunga teratai di puncak burung nasar, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para makhluk yang akan datang di dunia saha ini. Dunia para makhluk penuh dengan 5 kekeruhan yang berat. Hawa kotor sangat berat, kerisauan para makhluk banyak, maka dharma yang menakjubkan harus diwariskan ke dunia ini. Obat mujarab ialah yang bisa mengobati penyakit kerisauan, kegelapan batin dan delusi para makhluk. Tanpa dharma akan sangat sulit. Namun Sang Buddha tahu bahwa waktu dia di dunia ini sudah tidak lama lagi, maka harus mewariskan dharma tersebut. Para murid harus menerima dharma dan menyebarkan dharma. Beliau susah payah menggunakan waktu sepanjang 7 tahunan untuk membabarkan Sutra Bunga Teratai. Kitab suci dimulai dari aspek jejak dengan menampakkan jejak di dunia, agar kita dapat mengetahui. Beliau turun dari alam tusita ke istana, dari dilahirkan menjadi dewasa, melihat dan memahami berbagai peristiwa di dunia ini. Menghayati penderitaan di dunia ini karena ketidaksetaraan. Perbedaan tertutup oleh kegelapan batin. Beginilah hati manusia. Demikian kacau. Sang Buddha berpikir, bagaimana menyelamatkan para makhluk? Bagaimana agar batin setiap orang bisa terbuka dan memahami hubungan antar manusia, membuka sistem ketidaksetaraan? Harus bagaimana agar setiap orang di dalam penderitaan, dalam lingkungan penderitaan dapat memahami hukum sebab akibat? Pergi memahami apa yang harus dilakukan, tidak seharusnya dilakukan. Di dalam masalah besar ini bagaimana memahami dengan jelas prinsip kebenaran yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini adalah Sang Buddha terhadap para makhluk membabarkan dharma sesuai kapasitas. Tentu saja harus terhadap para makhluk, akar kemampuan para makhluk sangat rumit. Tidak hanya murid yang dihadapi Sang Buddha, melatih diri, karena sudah datang melatih diri, batin semua orang adalah satu arah tujuan yang sama, hanya karena akar kemampuan berbeda. Ada orang yang bisa memahami dharma, saya mengetahuinya. Saya takut, kehidupan alam manusia sangat menakutkan, penderitaan sangat banyak. Saya harus segera melatih diri, melepaskan diri, tidak mau datang lagi. Saya mau tahu jalan pelatihan ini. Jalan ini tidak boleh menyimpang. Arah tujuan ini, Sravaka ini sedaya upaya mendengar ajaran Dharma Sang Buddha. Sedaya upaya menerima dan menegakkan, melepaskan diri sendiri. Tidak mau datang lagi ke dunia manusia. Kendaraan sangat kecil, hanya bermanfaat bagi diri sendiri. Selain itu, bagi kapasitasnya yang lebih baik. Kehidupan ini penuh penderitaan. Mereka juga memahami bahwa ini adalah penderitaan, tetapi mereka memahami ketidakkekalan. Dalam lingkungan ini, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dingin atau panas, semua lingkungan di dunia berubah setiap saat. Terus-menerus berubah. Kondisi dunia ini mengalami perubahan. Ini menunjukkan ketidakkekalan. Perubahan disebut ketidakkekalan. Apa itu ketidakkekalan? Iklim di dunia ini telah menggerakkan semua makhluk di muka bumi. Proses mekarnya bunga, layunya bunga, dan lain-lain disimpulkan sebagai ketidakkekalan. Mereka mengetahui prinsip kebenaran ini dan mereka juga memahaminya. Memahami prinsip ketidakkekalan ini adalah hasil dari sebab dan kondisi pendukung. Perubahan dan ketidakkekalan segala sesuatu di alam semesta adalah dikarenakan sebab dan kondisi pendukung. Harus ada benih ini, ada tanah dan udara ini, adanya air dan yang lain-lain menyatu bersama. Mereka juga telah mengetahui dari ajaran Buddha. Mereka telah menghayati, memahami dan meyakini secara mendalam. Mereka telah memahami dan mengetahuinya. Sebab dan kondisi di dunia sangatlah menakutkan. Yang ditakutkan adalah timbulnya niat pikiran.
Sebab dan kondisi ini selalu berasal dari timbulnya niat pikiran. Begitu niat pikiran diubah, sebab dan kondisi menyatu, hubungan antar sesama manusia, bencana dan berkah akan saling terikat. Sebab dan kondisi ini sangatlah menakutkan. Bukan sekedar perputaran 4 musim di alam semesta, bukan juga ekologi dari tanah dan tumbuh-tumbuhan yang didasari oleh sebab dan kondisi. Bukan begitu saja, penderitaan manusia berasal dari munculnya niat pikiran yang telah membawakan sebab dan kondisi. Hubungan antar sesama manusia, buah balasan dari bencana dan berkah akan timbul seperti ini. Jadi mereka takut. Setelah mereka memahami bagian dari Buddha Dharma ini, mereka menimbulkan rasa takut di hati mereka. Menjadi ketakutan, mereka juga ingin membebaskan diri mereka sendiri dari siklus hidup dan mati, dan tidak mau berada di antara manusia. Walaupun Dharma yang mereka dengarkan dan pemahaman mereka lebih luas cakupannya, mereka tidak hanya takut menderita, mereka juga memahami 4 kebenaran mulia. Jadi mereka hanya berusaha menyadarkan diri mereka sendiri. Mereka juga memahami hukum karma. Namun meskipun mereka memahaminya pada tingkat yang lebih dalam, mereka masih takut menderita dan tidak mampu menanggung kesulitan. Alam manusia memang penuh penderitaan. Di alam, pergantian 4 musim membawa penderitaan bagi masyarakat miskin. Saat panas, rumahnya terasa seperti oven. Namun mereka tak harus kerja dan bekerja keras. Jadi ini juga merupakan penderitaan. Di musim dingin, mereka kekurangan pakaian hangat, namun mereka tetap harus bekerja keras. Mereka harus menanggung angin dan hujan. Ini juga penderitaan. Penyakit juga menambah penderitaan kemiskinan. Dalam keluarga, pasangan yang berbeda dalam kemiskinan sangat menderita dalam banyak hal. Ini semua menambah penderitaan. Memahami tentang wujud penderitaan di dunia ini, dia takut. Sampai di sini dia tidak berani memikirkannya lagi. Terbebaskan, hanya mau memupuk pembinaan diri seperti ini saja. Menerima Dharma seperti ini adalah praktekya Buddha yang mengambil satu langkah maju ke depan. Menghayati alam semesta besar ini, menghayati hukum sebab akibat, tapi takut. Hubungan antar manusia adalah hanya sebatas niat pikiran saja. Sama juga bisa takut. Datang ke dunia ini akan menghadapi begitu banyak penderitaan. Alam semula jadi dengan manusia. Bagaimana bencana akibat ulah manusia, kerisauan, kegelapan batin dan lain-lain. Jika dia takut menderita, dia selalu ketakutan akan mengalami penderitaan, siksaan. Dengan demikian melepaskan untuk terjun ke dalam kerumunan orang banyak, Buddha tidak melepaskannya karena di dunia saha terdapat banyak penderitaan. Maka murid saya harus menghadapi penderitaan, terjun ke kerumunan orang banyak, menggunakan Dharma dalam memberikan pengajaran, harus terjun ke dalam kerumunan orang banyak agar dapat menghayati penderitaan di dunia ini. Untuk menempa tekad hati dari penderitaan dan tidak takut akan penderitaan. Dengan demikian menuntun dan membimbing para makhluk menerima pengajaran, menyebarkan Dharma di dunia ini. Ini adalah tujuan utama Buddha datang ke dunia ini, untuk membabarkan sutra teratai menggunakan waktu yang sangat lama, mulai dengan aspek jejak, dengan menampakkan jejak di dunia. Bagaimana menghadapi para makhluk, bagaimana menuntun dan membimbing para makhluk, juga berharap para makhluk di masa mendatang dapat menyebarkan Dharma di dunia. Namun pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sukawihara, Buddha sudah mulai khawatir. Buddha akan memasuki Mahaparinirwana. Siapa yang akan menyebarkan Dharma di dunia? Berharap semua orang dapat mendengar sang Buddha berkata bahwa beliau hidup di dunia ini tidak lama lagi. Berharap semua orang bersedia untuk menyebarkan Dharma. Tetapi apakah murid di dunia saha ada yang tersentuh? Apakah ada menggerakkan hati mereka? Murid di dunia saha masih belum tergerakkan. Dunia di kawasan lain sudah tersentuh karena Buddha Sakyamuni di dunia saha membabarkan sutra teratai. Bodhisattva dari kawasan lain juga datang untuk mendengarkan Dharma. Oleh karena itu, Bodhisattva dari berbagai kawasan duduk bersama dengan hormat dan beranjali memohon Sang Buddha untuk dipercayakan. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Sang Buddha untuk mempercayakan tanggung jawab ini kepada kami. Kami bersedia memikul tanggung jawab tersebut. Sedemikian banyak bodhisattva dari tanah-tanah lain. Begitu banyak bodhisattva, bukan hanya bodhisattva di dunia saha saja, melainkan datang dari berbagai kawasan ini. Mereka sangat terharu ketika mendengarkan Dharma dari Sang Buddha.
dari lubuk hati yang terdalam, suasana hati yang tergerak, sangat antusias, sangat menggelora dan antusias dari dalam hati. Mendapatkan ketulusan ketika mendengarkan Dharma, hanya tersentuh mengekspresikannya melalui tubuh dan pikirannya, sehingga dia menggunakan keikhlasan hatinya. Ketulusan ini diungkapkan dengan sangat tulus, bermohon dengan sungguh-sungguh dan berikrar di dunia saha. Setulus hati beranjali dan bersujud hormat kepada Sang Buddha. Buddha Sakyamuni dengan tulus bertekad bersedia di dunia saha untuk melindungi, menegakkan dan menyebarluaskan Dharma menakjubkan dan untuk menuntun para makhluk. Begitu menyentuh, kejadian yang tak terbayangkan ini terasa sampai di dalam hati, sungguh sangat mendebar karena sangat antusias. Kita sendiri sebagai murid di dunia saha diam tak bergerak, sedangkan murid dari negara lain begitu tersentuh, sudah menunjukkan ketulusan mereka rela sehingga mereka sungguh menyedihkan di era Sang Buddha. Demikian bagaimana dengan era sekarang? Lagi-lagi akan bagaimana sehingga membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar, membabarkan sutra teratai para bodhisattva dari kawasan lain ikut bersuka cita. Ketika Buddha membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar, para bodhisattva dari kawasan lain ikut bersuka cita dan datang dari jauh untuk mendengarkan Dharma. Jumlah dari mereka sangat banyak sekali. Mendengar kalau orang-orang yang mendengarkan dan menyebarkan sutra ini memiliki berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang besar, maka mereka bersedia untuk berada di tanah ini dan membangkitkan ikrar untuk masuk ke tengah orang banyak untuk menyebar luaskan sutra ini. Akan tetapi menunjukkan satu fenomena saja. Mulanya bodhisattva dari negeri lain mengetahui Buddha Sakyamuni dari dunia saha sedang membabarkan sutra. Mereka ikut bersuka cita dan datang untuk mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkannya, mereka merasa sukacita dalam Dharma sehingga mereka datang dari jauh untuk mendengarkan Dharma. Datang dari jauh, sedangkan suara Buddha pun menembus alam semesta dan alam Dharma, sehingga datang mendekat untuk mendengar Dharma. Ditambah dengan bodhisattva dari negeri yang jauh, sama-sama mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, sehingga datang dari jauh untuk mendengarkan Dharma. Jumlah dari mereka adalah sangat banyak sekali. Ada sangat banyak orang yang sedang mendengarkan Dharma, sama halnya dengan kita di saat ini. Dengan kemajuan teknologi saat ini dipakai menyebarluaskan Dharma sampai ke sangat banyak negara dan banyak tempat yang jauh. Di zaman kita saat ini, untuk membabarkan Dharma selain di area Gria Chingse di mana semuanya dapat mendengar, hal ini juga memanfaatkan teknologi menyebarkan suara ini ke area yang lebih luas. Area di sekitar Gria bisa mendengar tidak sampai di sini, masih dapat menyebarkannya sampai ke negara yang tak terhingga jumlahnya. Kita melihat bagaimana tempat lain dapat mendengar dari kejauhan. Di era sekarang ini, teknologi bisa membantu kita untuk dapat mendengar dalam kejauhan. Bagaimana dengan pada era Sang Buddha? Maka dari itu kita harus sepenuhnya yakin di saat era Sang Buddha membicarakan tentang kekuatan gaib. Tapi bagaimana pada era sekarang ini? Bukankah itu adalah hati setiap orang yang bersungguh hati dalam mengembangkan sesuatu dan menciptakan hal tanpa henti terus meneliti penemuan baru, mempelajari aspek materi langit dan bumi, dan menciptakan penemuan baru dengan menyatunya teknologi baru yang tanpa henti terus dikembangkan keluar. Dedikasi seperti ini memerlukan begitu banyak usaha dan perhatian dari banyak orang. Niat ini dapat kita pahami dengan jelas. Tentu saja kita memerlukan waktu yang begitu lama untuk diteliti, untuk dikembangkan. Secara bahasa sederhananya, bukankah ini adalah kekuatan gaib dan menjadi paham? Dengan bersungguh hati, dengan niat untuk memahaminya berpadu sebab akibat dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena Pratyekya Buddha dapat menghayati perputaran iklim alam yang menakjubkan dan juga dapat memahami kelahiran dan kematian segala sesuatu yang ada di bumi. Ajaran Buddha ini lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kebijaksanaan yang sangat sederhana dan murni, menghayati kehidupan segala sesuatu di bumi dan prinsip biologi. Bagaimana dengan kehidupan setelah lebih dari 2000 tahun dengan pengetahuan terkini dari aspek tubuh, fisiologi, dan aspek kehidupan akan mengungkap misteri-misteri yang menakjubkan.
dari semua kehidupan segala sesuatu di dunia, seperti kita menemukan kode-kode dan rahasia-rahasia. Satu persatu akan terungkap. Hal ini membuat banyak orang merasa khawatir di mana nilai-nilai kehidupan manusia berada. Pada masa Sang Buddha, beliau membabarkan Dharma dengan sangat jelas, menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, menjelaskan tentang jalan pencapaian, membimbing batin setiap orang menuju kebenaran sejati, dan nilai jalan kehidupan yang sangat berharga. Barulah bisa membuka pintu menuju kebijaksanaan agung dengan melestarikan dan menegakkan prinsip-prinsip. Namun sekarang orang-orang merasa tidak lagi membutuhkan kebijaksanaan. Setiap orang hanya mengandalkan pengetahuan mereka. Di masyarakat, nilai-nilai dan misteri kehidupan secara perlahan semakin memudar, menyebabkan hubungan antar manusia menjadi semakin melemah. Dunia semakin kacau. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kita pada saat ini seharusnya sangat membutuhkan Dharma, membuat semua orang dapat memahami bahwa kebijaksanaan lebih penting dari pengetahuan. Kebijaksanaan melindungi segalanya pada waktu ini. Jika tidak dilindungi dengan baik, jalan kebenaran yang sempurna ini, kondisi batin kebajikan orang, jika tidak demikian, kemungkinan hal yang tidak terpikirkan akan semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu, kita masih haruslah baik-baik dalam mendengarkan dan menegakkan Dharma. Bodhisattva di tempat lain telah mendengarkannya, mendengar kalau orang-orang yang menegakkan dan menyebarkan sutra ini, dia mendengar Sang Buddha sedang memberikan dorongan kepada semua orang bahwa mendengarkan Dharma memiliki pahala kebajikan, terutama mengajarkan Dharma. Pahala kebajikan menyebarkan Dharma kebajikan dalam menciptakan berkah bagi dunia. Peningkatan kebijaksanaan sangatlah tinggi. Bodhisattva dari tempat lain, mereka memahami bahwa bisa datang ke dunia saha begitu kacau, bisa di tempat ini mengajarkan Dharma, bisa menambah berkah kebajikan dan kebijaksanaan, sehingga mereka bersuka cita, mereka rela, mereka bersedia untuk berada di tanah ini dan membangkitkan ikrar untuk masuk ke tengah orang banyak. Bersedia di dunia saha ini, datang ke sini untuk membangkitkan ikrar harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak, menyebar luaskan sutra ini. Akan tetapi ini menunjukkan satu fenomena saja. Sebenarnya Sang Buddha menjelaskan bagian sutra ini, kitab suci ada bagian naskah ini, sebenarnya ini menunjukkan suatu fenomena. Misalnya, jika Anda tidak bersedia untuk bersungguh hati dan giat, masih ada tempat lain. Semua orang yang bersedia membantu sangat banyak. Ada orang yang ingin datang untuk melakukannya. Jika Anda tidak bersedia, orang lain akan datang. Orang lain membangkitkan tekad bersedia untuk bersumbangsi. Mengapa kalian tidak bersedia? Ini juga demikian. Inilah mengapa kita harus dengan sangat bersungguh hati untuk menghayati Sang Buddha. Beliau ada tujuannya, sehingga dikatakan pada ketika itu para bodhisattva mahasatwa yang datang dari tanah-tanah lain jumlahnya melampaui butiran pasir dari 8 sungai Gangga, bangkit di antara para hadirin dalam persamuan, mengatupkan kedua tangan dan memberi hormat seraya berkata pada Buddha. Sutra Teratebak 15, kemunculan dari bumi. Ini adalah bagian naskah sutra sebelumnya. Ada bodhisattva dari negara atau dunia lain datang. Ada berapa banyak? Kita sudah membahas begitu banyak, mengenal usaha luasnya ruang dan panjangnya waktu untuk mendeskripsikan orang yang tak terhingga, menggunakan jumlah melampaui butiran pasir dari 8 sungai Gangga sebagai perumpamaan. Ini adalah mengatakan bahwa kita semua para makhluk dari dunia saha ini belum tersentuh, tetapi sudah ada banyak orang yang menyatakan keinginan mereka dari negara atau dunia lain. Mereka ingin menyatakan dengan beranjali dan rasa hormat kepada Buddha, menyatakan naskah sutra selanjutnya mengatakan, Bagawan, sekiranya engkau mengizinkan kami sekalian setelah Buddha parinirwana nanti, di dunia saha ini kami akan lebih tekun dan bersemangat untuk menjadi orang-orang yang melindungi, menegakkan, membacakan, melafalkan, menyalin dan memberi persembahan pada kitab sutra ini, serta akan membabarkannya secara luas di tanah ini. Sutra Teratebak 15, kemunculan dari bumi. Mereka berkata, Bagawan, apabila Anda mendengarkan kami, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga mengizinkan kami. Kata mendengar, ini berarti mengizinkan. Yang berarti apabila mengizinkan mereka semua. Bagawan, sekiranya engkau mengizinkan kami sekalian, para bodhisattva dari kawasan lain ini adalah berasal dari tanah Buddha lainnya, datang ke dunia saha untuk mendengarkan dan menerimanya dengan penuh sukacita dalam Dharma. Makanya mereka memohon agar dipercayakan dan diizinkan. Ini adalah memohon
dalam naskah sutra sebelumnya mereka memohon kepada Buddha untuk memberikan tanggung jawab ini kepada mereka, memberikan amanah kepada mereka. Mengapa memberikan amanah? Karena ini adalah dunia saha. Mereka datang dari negara atau dunia lain. Negara atau dunia lain datang ke dunia saha sudah selayaknya memerlukan Buddha di dunia saha untuk memberikan amanah kepada mereka. Oleh karena itu, sekiranya engkau mengizinkan kami sekalian setelah Buddha parinirwana nanti, Buddha, Anda hendaknya memberi izin kepada kami setelah Buddha parinirwana untuk tetap berada di dunia saha. Mereka akan giat bersemangat di dunia saha. Mereka ingin di dunia saha melindungi dan menegakkan, melafalkan dan menyalin dan memberikan persembahan kepada sutra ini. Mereka ingin memberikan persembahan kepada Buddha dengan cara demikian. Apabila Anda sudah tiada, Anda akan tenang. Sutra ini akan kami terima dan tegakkan di dunia ini sehingga dharma ini tidak terputus di dunia ini. Jadi ini adalah para bodhisattva dari kawasan lain. Mereka berasal dari tanah Buddha lainnya, di tempat tanah Buddha lainnya. Dunia saha adalah dunia Sakyamuni Buddha. Kawasan tanah lain juga mempunyai nama kawasan tanahnya sendiri. Jadi mereka datang dari kawasan tanah lainnya, sehingga disebut para bodhisattva dari kawasan lain ini adalah berasal dari tanah Buddha lainnya, di tanah lain yang dipimpin oleh Buddha lain. Karena jika di tanah itu tidak ada sang Buddha, maka tidak ada bodhisattva. Ada sang Buddha baru ada bodhisattva. Karena sang Buddha membimbing dan mengubah bodhisattva agar bodhisattva dapat mengerti untuk mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Mereka telah menerimanya, ajaran kendaraan besar ini. Oleh karena itu dinamakan bodhisattva tanah. Di kawasan lain juga demikian. Jadi datang ke dunia saha adalah bodhisattva dari kawasan lain, datang ke sini mendengarkan dan menerimanya dengan penuh sukacita dalam dharma. Pada dasarnya memang datang dengan sukacita. Di dunia saha sedang melantunkan sutra, saya coba pergi mendengarnya, datang dengan sukacita dan sekarang menerimanya. Mendengarkan dan menerimanya dengan penuh sukacita dalam dharma, telah menerimanya dan bersukacita dengan ikhlas datang ke dunia saha. Oleh karena itu, makanya mereka memohon agar dipercayakan dan diizinkan. Semoga sang Buddha mengizinkannya. Setelah Buddha parinirwana nanti, di dunia saha ini akan lebih tekun dan bersemangat. Pada dunia jahat setelah Buddha parinirwana nanti, mereka bersedia untuk berdiam di dunia saha ini, lebih tekun dan bekerja lebih keras lagi, sepenuh hati menyebar luaskan ajaran dari Bhagawan Sakyamuni. Mereka bersedia, padahal tahu bahwa dunia saha adalah dunia yang membutuhkan kesabaran. Namun mereka rela datang ke dunia saha untuk terus tekun dan bekerja keras. Karena tempat ini adalah dunia membutuhkan kesabaran, bersedia memulai dengan belajar lagi di tempat ini. Lingkungan yang besar ini adalah dunia saha. Maka mereka mengatakan akan lebih tekun dan bersemangat. Jika bukan demikian, mereka itu di dunia lain sebenarnya sudah menjadi bodhisattva. Maka datang lagi ke dunia saha, mereka harus lebih tekun dan bersemangat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang besar ini. Lingkungan besar ini adalah dunia yang membutuhkan kesabaran. Para bodhisattva ini bertekad setelah Buddha Sakyamuni parinirwana, demikianlah mereka bersedia berada di tempat ini, lebih tekun dan bekerja lebih keras lagi, akan memperkuat keterampilannya. Maka sepenuh hati menyebar luaskan ajaran dan dari Bhagawan Sakyamuni. Mereka bersedia melakukan ini. Metode pengajaran dari Buddha Sakyamuni, mereka akan belajar lagi. Metode pengajaran adalah metode pengajaran terhadap bodhisattva. Mereka akan belajar metode pengajaran bodhisattva di tempat ini. Di tempat ini harus mempunyai kesabaran sehingga mereka merasa berharga. Berharga untuk datang belajar, berharga untuk datang mengatasi segala percobaan. Maka bersedia masuk ke tengah orang banyak di tempat ini agar dapat belajar lebih banyak lagi. Jadi kita harus mempraktikkan dharma dalam dunia saha. Sungguh tidak mudah. Bodhisattva dari tanah lain harus belajar dari awal. Harus ada ikrar yang begitu besar sehingga mereka bersedia melindungi dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menyalin dan memberi persembahan. Inilah yang harus mereka pelajari lagi, terlebih lagi jika mereka ingin melindungi, menerima, menegakkan, membacakan, melafalkan dan menyalin dengan sepenuh hati dan hormat, memberikan persembahan pada sutra teratai untuk menjadi orang-orang yang melindungi, menegakkan, membaca, melafalkan, menyalin
dan memberi persembahan pada kitab sutra ini serta dapat melindungi, menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menyalin dan memberi persembahan dengan penuh hormat pada sutra ini. Inilah yang mereka ungkapkan di tanah ini. Tanah ini adalah dunia saha. Kita semua bersedia di dunia saha ini membabarkannya kepada semua orang serta akan membabarkannya secara luas di tanah ini. Kami akan berada di dunia saha ini untuk membabarkannya secara luas kepada semua orang. Mereka sangat bersedia melatih diri mereka sendiri. Dengan pengalaman di sini, dunia yang membutuhkan ketabahan ini, mereka bersedia dilatih di sini. Mereka bersedia masuk di tengah keramaian untuk melindungi dan menyelamatkan para makhluk dan melindungi sutra ini. Mereka yang datang dari dunia lain, mereka mengungkapkan ketulusan dan keikhlasan, hati yang ikhlas. Bagaimana tanggapan Buddha Sakyamuni? Inilah yang dikatakan dalam naskah berikut. Pada ketika itu Buddha mengatakan kepada para bodhisattva mahasatwa itu, hentikan para pria berbudi, tidak perlu kamu sekalian untuk melindungi dan menegakkan sutra ini. Sutra teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Inilah yang dilakukan Buddha Sakyamuni. Semua datang dan untuk bersuka cita dan mendengar sutra, membagikan tekad sangat bagus untuk berada di dunia saha, menyebarkan sutra ini. Datang ke dunia saha untuk lebih tekun. Inilah pertimbangan sang Buddha. Pada ketika itu Buddha mengatakan kepada para bodhisattva mahasatwa itu, pada ketika itu para bodhisattva yang datang dari tanah lain bermohon untuk berada di dunia saha guna menyebar luaskan, melindungi, menegakkan sutra ini. Namun setelah Buddha memikirkan secara mendalam, memberitahukan kepada para bodhisattva mahasatwa itu. Oleh karena itu pada ketika itu jika kita dapat memahami pertimbangan sang Buddha, karena sang Buddha mempunyai pertimbangannya, yaitu pada saat itu para bodhisattva yang datang dari tanah lain bermohon untuk berada di dunia saha guna menyebar luaskan, melindungi dan menegakkan sutra ini, harus menerima dan menegakkan sutra ini. Namun setelah Buddha memikirkan secara mendalam, ketika sang Buddha melihat bodhisattva itu muncul, beliau segera mengetahui maksud mereka sehingga sang Buddha mulai memikirkan hal ini secara mendalam. Dari perenungan yang mendalam, dia mencapai kesimpulannya. Ketika mereka mengajukan permohonan kepada sang Buddha, beliau dengan cepat menjawab dan memberitahukan kepada para bodhisattva mahasatwa itu. Beliau dengan cepat menanggapi orang ini dengan satu kata, yaitu hentikan. Kalian telah membangkitkan tekad seperti itu, saya telah mengerti, tapi sudah cukup sampai di sana. Kalian telah membangkitkan tekad, saya telah memahami ketulusan ini, namun saya tidak bisa menerimanya. Sama halnya seperti ketika seseorang memberikan hadiah, saya mengerti ketulusan hati kalian. Saya memahami maksud yang kalian ungkapkan, tetapi hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak boleh menerimanya. Ini juga merupakan sebuah etika. Hentikan para pria berbudi, tidak perlu kamu sekalian untuk melindungi dan menegakkan sutra ini. Mengutip para bodhisattva dari kawasan lain yang telah mendengarkan keajaiban dari 4 praktik dan bermohon untuk menyebarkan sutra di dunia saha, Buddha segera menghentikan mereka. Maksudnya adalah menunjukkan kalau pada tanah ini dengan sendirinya ada orang-orang yang mampu melatih praktik ini. Jadi Buddha menghentikan hal ini, tidak perlu bantuan dari tanah lain yang jauh. Naskah sutra ini adalah kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Buddha menjelaskan kepada kita agar semua makhluk di dunia saha bisa menghayati apa yang telah diajarkannya selama era itu. Untuk para murid yang berlatih di depannya, demikianlah beliau terhadap mereka untuk menginspirasi mereka untuk membangkitkan tekad, sehingga beliau mengandalkan bodhisattva dari dunia lain. Lihatlah, mereka sedang membina diri dan mendengarkan dharma saya. Bagaimana dengan mereka yang dari dunia lain? Mereka bukan orang-orang sini, mereka adalah bodhisattva dari tempat pelatihan lain. Mereka juga datang mendengarkan dharma. Bodhisattva dari tempat pelatihan lain juga sudah membangkitkan tekad. Mereka bersedia datang untuk menerima dharma saya, mewakili saya untuk menyebarkan dharma di masa mendatang di tempat pelatihan saya untuk para murid saya dan semua makhluk di masa mendatang. Orang dari dunia lain juga bersedia. Ini adalah mengandalkan, artinya mengandalkan bodhisattva dari kawasan lain, mendengarkan keajaiban dari 4 praktik dan bermohon untuk menyebarkan sutra di dunia saha. Bodhisattva dari kawasan lain juga datang mendengarkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam bab ini Buddha menyampaikan kesulitannya. Ini sungguh sulit untuk menyebabkan dharma di dunia saha. Ada begitu banyak fitnahan yang harus dihadapinya, banyak fitnahan dan lainnya.
bukan hanya dari aliran non-Buddhis, bahkan bagi mereka yang membina diri di jalan yang sama juga memiliki kondisi batin yang demikian. Bahkan berada di tempat pelatihan yang sama, batin pelatihan diri juga masih belum selaras, apalagi dunia saha. Kondisi batin bagi orang yang mempelajari ajaran Buddha, pola pikir dari kendaraan tunggal, sedang, kecil berbeda. Untuk membabarkan ajaran kebenaran sejati dari kendaraan tunggal lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Lingkungan, suara dan perilaku yang kita hadapi harus dijalani dengan penuh kesabaran. Kita harus menjalankan praktek ini dengan kesabaran. Dengan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita harus melatih kesabaran dan ketabahan. Inilah mengapa Bodhisattva Manjusri meminta kepada Sang Buddha untuk mengajarkan tentang cara menghindari kesulitan. Kita mesti menghindari 10 macam manusia untuk memperkokoh tekad pembinaan diri kita. Kalau tekad pembinaan diri kita belum kokoh, maka kita jangan mendekat mereka. Kita mesti menggunakan cara ini untuk menjaga tekad pembinaan diri kita. Ketika para bodhisattva dari kawasan lain mendengarnya, karena di kawasan lain tidak ada situasi yang butuh kesabaran dan ketabahan seperti ini. Jadi dari kawasan lain mereka mendengar ada banyak penderitaan di dunia saha dan orang-orang harus membangkitkan tekad luhur. Mereka tersentuh. Namun pada saat itu Sang Buddha berkata, hentikan, tidak perlu kamu sekalian untuk melindungi dan menegakkan sutra ini. Ketika Sang Buddha menghentikan mereka, maksudnya adalah menunjukkan kalau pada tanah ini dengan sendirinya ada orang-orang yang mampu melatih praktik ini. Dunia saha ini tidak kurang orang, hanya kurang tekad. Bukan karena mereka tidak membangkitkan tekad, hanya saja mereka belum membangkitkannya. Jadi kalian tidak perlu datang, kita sudah memiliki orang seperti ini di sini. Karena ini Sang Buddha juga ingin melindungi bodhisattva kita yang membangkitkan tekad di dunia saha. Karena itu Buddha berkata hentikan, bukan tidak ada orang di sini. Di sini ada orang yang berkenan membangkitkan tekad, hanya saja mereka belum membangkitkan tekad ini. Jadi Sang Buddha menyatakan kepada para bodhisattva di dunia lain, Sang Buddha menyatakan, saya mengetahui ketulusan ini tetapi saya tidak dapat menerimanya. Karena saya sudah memiliki orang seperti itu di tempat saya. Tidak perlu melakukan perjalanan jauh, tidak perlu bekerja terlalu keras untuk sampai ke sini. Kita cukup menghadapinya sebagai manusia dan cukup menyadarinya sebagai manusia. Ini adalah hal yang sangat sulit, jadi jangan repot-repot. Jadi kami bisa mengatasinya sendiri. Jadi arti Buddha menghentikan bodhisattva yang datang dari jauh hanya untuk melindungi kita, para bodhisattva yang termotivasi oleh dunia saha. Di satu sisi mempunyai arti lain. Bodhisattva dari tempat lain mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Buddha menghentikan para bodhisattva yang datang jauh-jauh dari kawasan lain. Maksudnya adalah para bodhisattva dari kawasan lain memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau mereka berdiam di sini untuk menyebarkan sutra, mereka akan melepaskan manfaat pada tanah itu. Apalagi para bodhisattva dari kawasan lain juga memiliki jalinan jodoh yang dangkal dengan tanah ini. Biarpun mereka ingin menyebarkan sutra ini, pasti manfaatnya tidak besar. Setiap bodhisattva di tanah mereka sendiri, meskipun tidak harus menanggung beban yang begitu berat, namun mereka juga memiliki makhluk hidup yang harus diselamatkan, sehingga bodhisattva dari tempat lain mempunyai tugas tanggung jawabnya masing-masing. Kalau mereka berdiam di sini dan jika mereka datang ke dunia saha untuk menyebarkan sutra, maka mereka akan melepaskan manfaat pada tanah itu. Mereka di tempat itu, mereka di sana untuk menyelamatkan dan membimbing serta mengajarkan makhluk hidup di sana dengan sangat baik dan lancar. Jika mereka diizinkan datang ke sini yang harus menahan penderitaan yang tak terkira, dan jika mereka menyerah pada makhluk hidup itu, datang ke sini dan tidak sanggup menanggung tanggung jawab, maka itu akan sangat sulit. Apalagi mereka yang lebih bersungguh hati dan apalagi para bodhisattva dari kawasan lain memiliki jalinan jodoh yang tangkal dengan tanah ini. Mereka yang dari kawasan lain dengan makhluk hidup dari dunia saha memiliki jalinan jodoh yang sangat dangkal. Tidak berjodoh maka tidak dapat diselamatkan. Ini juga adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh Sang Buddha. Jalinan jodoh mereka dengan dunia saha belum terlalu mendalam. Oleh karena itu, biarpun mereka ingin menyebarkan sutra ini, pasti manfaatnya tidak besar. Meskipun mereka membangkitkan tekad untuk datang ke dunia saha, datang mengajar dan membimbing sebenarnya terhadap dunia saha juga tidak akan membawa manfaat yang besar. Oleh karena itu, tanggapan beliau adalah hentikan. Beliau tidak berani menerima mereka, terlebih lagi jika Sang Buddha mengizinkan
Begitu banyak bodhisattva dari kawasan lain untuk datang. Lagi pula kalau mengizinkan para bodhisattva dari kawasan lain, maka para bodhisattva dari kawasan ini tentu tidak akan tekun untuk masuk ke tengah orang banyak dan memikul tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran dari sutra. Itu sebabnya Buddha menghentikan mereka. Maksudnya ingin menunjukkan kalau pada tanah ini telah ada orang-orang yang mampu melatih praktik ini. Apabila para bodhisattva ini datang dan masuk ke dalam manusia di dunia saha ini akan menjadi malas. Mereka tidak berniat untuk melatih diri lagi, tidak bersedia untuk terjun ke tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk, akan putus asa terhadap jiwa kebijaksanaan mereka sendiri. Ini tidak boleh terjadi, sehingga Buddha menyayangi muridnya, jadi menjaga lingkungan seperti ini bagi muridnya sendiri. Lingkungan bagi mereka untuk melatih diri dengan baik, sehingga dikarenakan demikian, inilah alasan mengapa beliau mengatakan hentikan. Ada banyak arti dari kata hentikan, sehingga keinginan dari Buddha adalah ingin menunjukkan bahwa di dunia ini sudah ada makhluk yang mempraktekkan ajaran ini. Ini dikarenakan di tanah ini mereka adalah para murid saya. Mereka yang berada di dunia saha adalah orang-orang yang beliau ajarkan, semuanya merupakan murid-muridnya, sehingga mereka harus membabarkan dharma ajaran saya. Mereka yang harus membabarkan ajaran ini, mereka harus mewariskan dan menyebarkan ajaran beliau, sama seperti kita sekarang yang mewariskan silsilah ajaran Chingse saat ini. Bagaimana membentuk panduan prinsip dari silsilah ajaran Chingse dan mazhab Ceci, bagaimana semua ini bisa terbentuk, semua orang bersungguh hati melakukannya, prinsip kebenaran yang sama. Dari itu, para murid Buddha seharusnya menyebarkan dharmanya. Lagi pula mereka memiliki jalinan jodoh yang luas dan mendalam, pasti akan memperoleh manfaat besar. Selain itu, Buddha harus mengungkapkan bahwa yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu. Makanya menghentikan yang dari tanah itu dan memanggil yang pada tanah ini. Oleh karena itu, lagi pula mereka memiliki jalinan jodoh yang luas dan mendalam, pasti akan memperoleh manfaat besar. Sepanjang kehidupan kita berulang kali datang ke dunia saha ini. Tidak terhitung berapa kali kita mendengar dharma di dunia saha, seharusnya sudah diakumulasikan. Dengan demikian seharusnya kita mengerti. Jika kita melakukan hal ini, maka kita memiliki jalinan jodoh yang luas dan mendalam, pasti akan memperoleh manfaat besar. Selain itu, Buddha harus mengungkapkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu. Pada saat ini yang dekat adalah jejak, yaitu terampil, metode terampil. Buddha mengajar dengan berbagai metode terampil tentang bagaimana kita harus memberantas berbagai kerisauan dan kegelapan batin para makhluk untuk mengungkapkan sifat hakiki kita yang demikian adanya. Kita harus memahami sifat hakiki kita dan sifat tata gata garba. Makanya menghentikan yang dari tanah itu dan memanggil yang pada tanah ini. Dia menghentikan bodhisattva dari daerah lainnya dan memanggil muridnya dari dunia saha. Jika Anda masih tidak membangkitkan tekad, lihatlah, para bodhisattva dari daerah lain telah bersedia datang. Para bodhisattva dari daerah lain bersedia. Bagaimana dengan kita? Mengapa kita tidak dengan segera membangkitkan tekad dan berikrar? Kita harus fokus dan berniat tunggal, tekun mengatasi kesulitan. Selama masa hidup ini kita harusnya berupaya tidak mengubah diri sendiri pada masa kehidupan ini. Di kehidupan mana lagi kita akan mengubah diri sendiri? Karena kita memiliki jalinan jodoh datang ke dunia, masuk ke tengah orang banyak, membangun jalinan jodoh baik, memperoleh kebijaksanaan. Seharusnya kita senang melakukannya. Bodhisattva sekalian, kita harus bersungguh hati memahami naskah sutra bagian ini. Buddha menuntun bodhisattva dari penjuru lain untuk membangkitkan tekad, ikut bersuka cita dan tulus untuk bersumbangsi di dunia saha. Buddha menghentikan demi mereka tidak perlu menjaga sana dan sini. Sering dikatakan kita berbeda wilayah. Maksudnya orang di wilayah ini menjaga orang di wilayah sana, menggerakkan orang di negara ini. Ketika benih telah matang, orang di negara ini menggunakan benih ini untuk menumbuhkan jalinan jodoh mereka, kebijaksanaan, berkah kebajikan. Ini sangat diharapkan. Jalinan jodoh yang bisa dikembangkan di seluruh dunia. Bukankah demikian? Jika di sana ada orang, kita tidak perlu ke sana. Prinsip kebenaran yang sama. Kita di sini telah ada orang. Apakah masih memerlukan orang dari luar? Prinsip kebenaran yang sama, sehingga jika kita semua orang bersungguh hati, maka kita bisa memahami prinsip kebenaran ini, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.